Halo, selamat pagi. Semangat pagi, kali ini kita bakal lanjutin pembahasan soal SNBT penalaran matematika part 2 ya, lanjutan yang kemarin. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja bahas soal-soalnya. Nah, soal yang pertama di sini ada sebuah gedung yang mempunyai luas 128 meter. Ini persegi ya, harusnya ini persegi. Luas dengan tinggi gedung 5 meter. Jadi yang kita lihat ini, gedung ini dilihat dari atas ya gitu ya. Jadi tinggi gedungnya nggak kelihatan. Ini adalah panggung ya. Ini alasnya ya, ini adalah lantainya gitu. Perbandingan panjang dan lebar gedung adalah 2:1. Panjang banding lebar adalah 2:1, berarti panjang sama dengan 2 kali lebar ya. Oke, dalam gedung tersebut terdapat panggung dengan luas 1/8 dari luas seluruh lantai. Ini kan lantai 1/8, tinggal dikali 1/8. Atau kayak dibagi 8 aja ya, jadi 16. Ini panggungnya 16 meter persegi, berarti lantai tanpa panggungnya berapa? 128 dikurangi 16, itu dapat 112 meter persegi ya. Nah, kemudian semua lantai gedung akan dipasang keramik dengan ukuran 40 cm x 20 cm, ya kan? Dan seluruh sisi gedung akan dipasang batu bata dengan ukuran 30 cm x 50 cm, boleh dipotong. Nah, ketika boleh dipotong, kita nggak perlu memperkirakan apakah sisi daripada dinding ini bisa dibagi dengan sisi daripada keramik ya gitu, habis atau enggak gitu ya. Karena kalau dia nggak boleh dipotong, kita harus cek dulu nih ya. Panjang dibagi panjangnya ini habis nggak? Terus lebar dibagi lebar si keramiknya habis nggak? Kalau dua-duanya habis, itu berarti bakalan pas gitu ya, pemasangan daripada si keramiknya. Jadi tanpa ada yang dipotong. Kalau misalkan dia dibagi kemudian ada sisa, itu berarti dia tidak bisa dipasang ya, harus ada yang dipotong gitu. Nah, berarti di sini kita nggak perlu memperkirakan itu karena dia boleh dipotong. Berapakah jumlah keramik yang dipasang di semua lantai? Ya udah, jumlah keramik ya, tinggal kita bagi aja luas daripada keramik ya. Luas lantai. Ingat tapi tanpa panggung ya. Nah, kemudian kita bagi dengan luas daripada si keramik ya. Ya, luas lantainya berapa tadi? 112 ya. Ini yang tanpa panggung. Dari meter ke sentimeter kita rubah dulu yuk. Meter ke sentimeter kan dia turun 2. Berarti dikali 100. Karena dia ada persegi ya, luas. Pangkat 2. 100 dipangkatin 2 berarti dikali dengan 10.000 ya. Kemudian kita bagi, ini satuannya udah cm persegi. Luas keramiknya tinggal kita kalikan 40 kali 20. Berarti 800 cm persegi. Satuannya sudah sama, bisa kita coret. Berarti di sini nolnya juga 2 kita coret. Berarti tinggal 112 dibagi dengan 8, itu kita dapatkan 14 ya. 14, oke 14. Ini bagi ini 14. 14 dikali 100 nih. Jadi 1400 keramik ya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Nah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini masih dengan cerita yang sama. Nah, jika satu keramik memiliki harga 14.000, berapa biaya yang dibutuhkan untuk memasang keramik di seluruh lantai? Ya udah, karena kita tahu udah jumlah keramiknya, sekarang kita cari biayanya ya. Artinya adalah jumlah daripada si keramik yang bakal dipasang. Kemudian kita kalikan dengan harga ya. Harga per satu keramik ya. Per satu keramik. Ya, jumlah keramiknya tadi kita dapatkan 1400 keramik. Ya. Kita kalikan dengan harganya itu Rp 14.000. Ya, rupiah per satu keramik ya. Coret keramiknya, berarti kita kalikan, ini 14 kali 14 kan 196 ya. 196, terus kita tinggal hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik. Nah, ini rupiahnya aja ya. Jadi harganya yang harus dikeluarkan adalah 19.600.000 rupiah. Lanjut. Nah, sebuah gedung mempunyai luas 128. Ini masih yang tadi ya. Nah, yang tanya sekarang adalah berapakah jumlah batu bata yang dipasang di seluruh sisi gedung. Nah, berarti kita
harus cari. Sebentar. Kita gambar dulu secara 3 dimensi. Berarti kalau 3 dimensinya ini bakal kayak gini. Bentar, kita gambarnya ke samping aja nih. Ya. Sini juga boleh ya. Nah, dan di sini kita gambar lagi. Oke. Ini kita tarik sini. Kita tarik. Nah, ini gedungnya kurang lebih seperti ini. Kemudian tadi di sini ada panggung ya. Panggungnya kita ganti warna merah aja. Sorry. Nah, panggungnya di sini tadi. Oke. Nah, kurang lebih panggungnya di sini ya. Nah, di panggungnya itu dia sama-sama berbentuk ya mungkin seperti ini ya gitu. Ya, di sini panggungnya ya. Nah, nanti bentuknya bisa jadi dia kotak gitu ya, atau persegi panjang atau kubus, kita nggak tahu. Tadi pokoknya luasnya yang kita tahu adalah 16 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, di sini ada panggung. Nah, oke, kita copy dulu gambarnya. Nah, kemudian kita taruh sini ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, gedungnya. Ini gambarnya nggak terlalu bagus ya. Yang penting tuh bisa dipahamin aja ya, teman-teman ya. Nah, kemudian tadi kita udah tahu tinggi gedungnya itu 5 meter ya. Gitu. Jadi, yang ini kita ganti warna deh. Yang ini nih, ini 5 meter. Kemudian luas bawahnya itu tadi oh iya, panjang lebarnya kita belum tahu, teman-teman ya. Kan tadi panjangnya itu 2 kali L. Kemudian luasnya yang kita tahu adalah 128 ya meter persegi. Coba kita jabarkan dulu luas daripada alasnya ini. Panjang kali lebar itu adalah 128. Kemudian panjangnya 2 kali L, kita ganti 2L, L 128. Berarti L kuadrat sama dengan 128 dibagi 2. Berarti 64. Akar dari 64 berapa? 8 ya. Plus minus 8 sebetulnya, plus minus. Tapi yang kita ambil positif ya, karena ini panjang. Skalar. Nah, sekarang panjangnya 2 kali lebar. 2 kali lebarnya 8. Berarti panjangnya adalah 16. Oke, ini 16. Ini lebar 8. 16. Lebar 8. Nah, berarti di setiap sisi dindingnya ini bakal dipasang apa? Bakal dipasang batu bata ya. Nih di sisi ini, di sisi sana, di sisi kanan, sisi depan. Berarti kita hitung luasnya ya, luas semuanya nih, luas ini di sini sama luas yang depannya ini bagian depan. Kita hitung luas ketiganya, teman-teman ya. Nah, cara menghitung luasnya gimana? Ya, tinggal kita kalikan aja keliling ini semuanya dengan tinggi-tingginya ya. Atau misalkan satu-satu. Ini dulu nih 16 dikali 5 gitu ya. Ini 16 kali 5. Terus yang di sini 16 kali 5, di sana 8 kali 5, 8 kali 5. Boleh satu-satu seperti itu, atau langsung saja kita jumlahkan dulu semua kelilingnya. Ya, berarti luas dinding ya, kita tulisnya sebagai luas dinding. Oke, luas dinding ya. Sebentar. Ini kenapa pennya kita oke. Luas dindingnya itu berarti kita tambahkan semuanya ya. Ini 16 tambah 8 tambah 8. Tambah 8. Kemudian kali dengan tingginya ya. Tingginya 5.
Berarti ini 24 kali 2, 48. Kali 5, 48 kali 5 berapa? 4 kali 5, 200 ya. 240 ya. Nah, gitu. Kemudian luas daripada si batu batanya bisa kita kali ini nanti. Nah, untuk menghitung jumlah batu bata, berarti jumlah bata batu bata. Kita tinggal bagi aja, ini luas dindingnya 240 dari meter, ingat kali berapa tadi? Ke sentimeter kali 10.000 ya. Sentimeter persegi. Kemudian kita bagi dengan luas daripada si batu bata nih, 30 kali 50 berarti 1500 cm persegi. Coret-coret, 02 dicoret, 240 bagi 15 itu adalah 16 ya. 16, 0-nya 3 berarti bener nggak? 24. Oh, ini 240 dibagi 15 kan 16 ya. 16 ini 0-nya 2 berarti 1600. Langsung aja kita jawab opsi yang C. Oke, ini di soal selanjutnya, harga satu batu bata 12.000, maka harga yang dibutuhkan memasang batu bata. Ya udah kayak tadi ya. Tinggal kita kalikan. Kan sebelumnya batu batanya itu ada 1.600 ya, bener nggak tadi? 1.600 ya. Nah, berarti kita kalikan aja 1.600 dengan 12.000 ya harganya. 16 kali 12, belakangnya 2. Ya cuman yang C ya nih. Harusnya sih yang itu ya, yang belakangnya 2. Berarti berapa? 19.200.000 ya. Ini kan 6 kali 2, yang belakangnya 2 cuman yang ini ya. Jawabannya yang opsi C. Oke, lanjut ke soal selanjutnya ya. Di sini sekarang kita bahas. Nah, ini. Lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 156 meter persegi akan dipasang sebuah tenda yang menutup seluruh lapangan dengan ukuran tinggi atap tenda. Ini tinggi atap tendanya ke sini. Ini ya, itu 4 meter. Panjang lapangan adalah 20 lebihnya dari lebar. Panjang lapangan adalah 20 lebihnya dari lebar. Berarti lebar ditambah 20 ya. Jadi si panjangnya itu adalah 20 lebih daripada lebarnya gitu ya. Kalau lebarnya 5 berarti panjangnya 25 gitu ya. Logika sederhananya seperti itu. Oke. Tadi kan kita udah tahu ya luasnya ya. Luasnya itu berapa? 156. Nah, yang dikalikan jadi 156 itu kan banyak kemungkinannya ya. Yang selisihnya 20 berapa? Ini tanpa kita harus cari menggunakan persamaan kuadrat nantinya ya, dengan substitusi karena bakalan lama. Yang dikali jadi 156 itu kan salah satunya 26 kali 6. Ya 12 tambah 36 bener kan? Nah, berarti kemungkinan nih panjangnya 26, lebarnya 6. Ini selisihnya 20 kan? Nah, langsung aja kita pakai logika seperti itu ya supaya cepat teman-teman. Kita cek satu-satu yang dikaliin, hasilnya 156 dan selisihnya 20 gitu. Tanpa kita harus menggunakan substitusi karena bakalan ngabisin waktu gitu ya. Oke, kita dapatkan ini teman-teman ya. Berarti panjangnya ini kan tendanya baru satu sisi nih. Nanti kalau digambar 3 dimensi ke samping ya. Tadi kakak udah buat di sini. Nah, kita langsung copy aja di gambarnya ya, supaya yang ini deh copy. Kita copy saja gambarnya. Nah, supaya teman-teman bisa membayangkan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Kalau kurang rapi, mohon maaf, nanti teman-teman bisa gambar yang lebih rapi. Oke, nah sekarang langsung kita cari keliling lapangan dulu nih. Nah, karena keliling lapangan itu nggak susah, kita cuma butuh panjang sama lebarnya gitu kan ya. Biru. Keliling lapangan berarti bagian yang bawah sini nih ya. Nih, keliling ke sini, ke sini, ke sini, sini gitu ya. Itu kelilingnya berapa gitu ya. Satu kelilingnya. Ya udah, kita cuma butuh panjangnya tadi adalah 26 sama 6 ya.
Ini 26 nih. Ini 26 juga, ini 6, ini 6. Berarti untuk kelilingnya sendiri adalah 2 kali panjangnya ditambah 2 kali lebarnya kan? Berarti 2 kali 26, 52. Sorry, ini 26 ya, bener ya? 26 dikali 2, 52 ya. Kemudian ini 6 dikali 2, 12. Berarti 64. Nah, kelilingnya berarti yang 64 nih. Ya, jawabannya mana? Yang opsi E ya. Jawabannya opsi E. Oke. Sekarang lanjut ke soal yang selanjutnya. Aja teman-teman, di sini kakak jelaskan agak sedikit rinci ya dengan gambarnya. Mungkin teman-teman nanti kalau udah lancar itu bisa lebih cepat ngerjainnya. Jadi langsung dinalar aja gitu. Nah, next soalnya adalah kita mau mencari berapakah banyaknya kursi pada satu baris katanya. Kita gambar dulu ya ininya tadi. Nah, di dalam tenda akan ditempatkan kursi-kursi dengan ukuran yang sama searah memanjang gitu kan. Searah memanjang yaitu berarti searah sini ya. Searah yang 26 meter tadi. Kita ganti warna dulu guys. Nah, searah ini tadi kan 26 ya. Mau dipasang kursi gitu ya. Nah, kemudian jarak kursi pada sebuah baris adalah 0,2 meter ya. Jadi nanti antar kursi, misalkan ini kursi gitu ya. Ini kursi. Ini kursi. Ini kursi. Jarak antar kursinya ini ke sini kita tulis sebagai 0,20 meter atau 0,2 meter sama aja ya. Bagian sini nih, bagian selahnya itu 0,2 meter. Kemudian untuk ukuran kursinya sendiri, jarak kursi ke dinding dulu deh. Nih dari kursi ke dinding, berarti nanti di sini juga ya. Ini ke sini 1 meter. Ini 1 meter ya. 1,5 ya, 1,5. 1,5 meter. Nah, 1,5 meter. Dengan ukuran kursi 0,4 meter kali 0,4 meter. Berarti ini kita anggap aja ini panjangnya 0,4 meter, tingginya juga 0,4 meter ya. Gitu. Berarti yang ini kita tulis sebagai panjangnya aja ya, 0,4 meter. Sepanjang sininya. Berapakah banyaknya kursi pada satu baris? Ini kan panjang 26 total ya. Nah, ini sebenarnya sederhana, kita bisa buat pemodelan matematiknya. Kita misalkan jumlah kursinya sebagai N misalkan ya, atau sebagai variabel apapun yang kamu pengen gitu. Misalkan si kursinya kita misalkan saja sebagai N gitu. N itu kursi. Ya. Nah, berarti si 26 meter ini terdiri dari apa aja? Ini ada 2 ya. 1,5 meter di ujung sama ujung, berarti 2 dikalikan dengan 1,5 meter. Ditambah apa lagi? 0,4 meter ini satu kursi dikalikan dengan N ya. N itu jumlah kursi. Kemudian sela-selanya nih 0,2 meter. Nah, ini kan setiap 2 kursi ada 1 celah. Setiap 3 kursi ada 2 celah. Berarti setiap N kursi itu ada berapa celah? Ada N-1 celah ya. Tinggal kita kurangkan 1. Kalau 2 kursi celahnya cuma 1, dikurangi 1 gitu. Kalau kursinya 4, celahnya 3 ya. Jadi kurangi 1 N. Nah, kemudian kita tinggal jabarkan. Ini kan 26. Berarti ini 3 ditambah dengan 0,4 N ya, ditambah dengan ini kali ke sini 0,2 N, ini kali ke sini min 0,2. Nah, ya, teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan. Ini 3 sama min 0,2 kita pindahkan jadi positif ya. 26 dikurangi 3 itu 23. 23 ditambah dengan 0,2 jadi 23,2. Sama dengan ini berarti 0,6 N gitu ya. Nah, berarti N-nya berapa? Kita lanjut ke sini dikit. N sama dengan 23,2 dibagi dengan 0,6 teman-teman ya. Coba kita bagi. Ini hasilnya adalah 38 ya. 38,6.
Nah, berarti jumlah kursinya adalah 38,66 kursi. Sekarang kita cocokkan dengan yang di opsi. Nah, yang paling mendekati 38 yang mana? Kita anggap aja kursinya adalah yang D ya. Karena kalau kita pasang 40, itu kan berarti lebih logikanya teman-teman ya. Lebih kursinya nggak cukup gitu ya. Lahannya nggak cukup. Tapi kalau kita pilih 3,8, itu bakal ada sisa lahan dikit. Nah, itu kan nggak apa-apa ya. Kita anggap aja itu sebagai lahan kosong sedikit ya, daripada kita pasang 40 itu terlalu lebih. Kalau misalkan 36 itu bisa saja, tapi nggak maksimal ya jumlah kursinya. Dia hanya istilahnya apa, banyak lahan yang terbuang gitu ya. Jadi kita pilih yang paling mendekati, yaitu 38 kursi. Oke, ini masih dengan soal yang tadi, tapi di sini ada sedikit perbedaan ya. Yang dicari adalah berapa luas seluruh atap tenda. Oke. Kita gambarkan dulu seperti yang tadi. Nah, ini kita gambar dulu. Kita kecilin dikit ya, teman-teman. Nah, nggak apa-apa lah ya, opsinya kepotong dikit. Oke. Nah, sekarang kita mau cari luas seluruh atap tenda. Berarti atap tenda itu kan yang ini, yang atasnya yang bentuknya prisma gitu ya. Berarti luas atap tendanya itu adalah, kita pakai kuning dulu. Jangan kuning. Sebentar. Kita ganti warna hijau deh. Ya, berarti yang kita cari adalah luas semuanya nih. Luas bagian sini, bagian yang sini yang panjang, terus yang bagian sananya, sama yang sebelah sini ya. Luas atap-atapnya doang gitu kan, teman-teman ya. Nah, ini gampang aja, berarti ada 2 segitiga dan 2 persegi panjang ya. Tadi kan kita tahu bahwa lebarnya ini berapa? Tadi kan 6 ya. Ini lebarnya itu 6, panjangnya itu 26, teman-teman. Nah, kita tulis dulu, ini tadi panjangnya 26, ini 6. Berarti ini tan tinggi atapnya itu 4 ya. Nah, ini 4. Berarti ini setengahnya 3 dong, ya. Setengah dari 6. Berarti ini miringnya, ini 5 nih ya. Triple Pythagoras. Di segitiga siku itu 3, 4, 5 ya, gitu. Berarti ini panjang 26. Nah, ini 5, ini 4, 3. Udah dapat semua nih. Nah, luasnya itu ada 2 luas segitiga, teman-teman ya. Luas segitiga yang ini sama yang sebelah sana. Berarti 2 dikali luas segitiga. 2 dikali luas segitiga itu setengah alas dikali tinggi. 2 dikali setengah, alasnya di sini adalah berapa nih? 6 ya. Alasnya panjangnya 6, tingginya 4. Berarti ini coret, berarti 24. Nah, kita dapatkan 24 meter persegi. Ini yang pertama. Kemudian yang kita cari lagi sekarang ada 2 luas persegi panjang nih yang ini. Nah, yang kakak gambar hijau ini ya, lihat nih. Nah, ada 2 kan, sebelah kanan sama sebelah kiri sana. Berarti kita langsung aja tulis 2 luas persegi panjang ya. Dua kali luas persegi panjang, berarti 2 dikali panjang kali lebar ya. Panjangnya di sini 26 nih, ya sama kayak panjang lapangan. Lebarnya itu ini 5 ya. Berarti 5 kali 2 10, 10 kali 2 6, 260. Nah, berarti jumlahnya berapa? Luas total ya adalah 284 meter persegi kita. Ya, 260 tambah dengan 24 ini satuan. Ini meter persegi. Berarti jawaban yang paling tepat yang mana? Opsi yang A. Ya. Oke, satu soal terakhir. Nah, di sini tentang cara kita membaca tabel ya. Jadi teman-teman cara membaca tabel dan detailnya juga harus teliti ya. Langsung di sini sebagian pegawai toko A, B, dan C, dan D, dan E mengikuti program jaminan kesehatan BPJS seperti yang terlihat pada gambar berikut.
Sini ada toko A, B, C, D, dan E. Jumlah pegawainya sekian. Ini jumlah pegawai yang pakai BPJS ya. Berarti di sini perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan yang menjadi peserta BPJS ya. Berarti ini yang kiri laki-laki, yang kanan perempuan. Ini perbandingan yang pakai BPJS ya. Kemudian persentase pegawai toko perempuan di toko A, B, dan C adalah 50% masing-masing. Sementara di toko D dan E ini perempuannya 60% ya. Ini ingat pegawai perempuan ya. Nah, di sini tinggal kita cocokkan mana statement yang tepat itu kan. Total pegawai perempuan di toko C, D, dan E adalah 166. Oke, perempuannya dulu ya. Perempuan di toko apa? Toko C dulu ya. Berarti tadi 50% dari 80. 50% itu kan 50 per 100 dari jumlah pegawai toko C adalah 80 ya. Berarti 40 ya. Ini kan coret nolnya 2. 5 kali 8, 40. Sekarang di toko D itu 60% perempuannya. 60 per 100 dari 100. Coret-coret 60. Dan di toko E, nah, kita bawain dikit ya. Nah, sekarang di toko E berarti 60% juga dari 110. Coret nolnya 2. 6 kali 11, 66. Tambahin 6, 12, 18. 186. Berarti ini salah. Sekarang yang kedua ya. Rasio jumlah pegawai laki-laki dan dari toko B dan toko C. Yuk, ini laki-laki nih ya. Laki-laki dulu. Toko B dulu yuk. Toko B dibandingkan dengan toko C. Toko B itu kan perempuannya 50%. Berarti sisanya laki-lakinya juga 50%. 50 per 100 dikali berapa toko B? Total pegawainya 70. Sedangkan toko C perempuannya juga 50%. Berarti laki-lakinya juga 50%. Dari toko C-nya 80. Ini sama. Berarti nolnya coret 7 banding 8 ya. Ini juga salah. 3 banding 2. Dan rata-rata jumlah pegawai laki-laki toko C, D, dan E. Sekarang kita cari jumlah laki-laki di toko C. Toko C itu tadi 50% cewek ya. Berarti 50% juga cowoknya. 50% dari 80. Langsung aja 40. Ditambah dengan yang di toko D itu kan perempuannya 60%. Berarti laki-lakinya 40% ya. 40% dari 100. 40 per 100 dikali 100. 40 juga teman-teman ya. Dan yang terakhir, yang di toko E juga perempuannya 60%. Berarti laki-lakinya 40% ya. 40% dikali 110. Berarti 44 dibagi dengan 3. Ya. Nah, berarti ini udah nggak mungkin 40 sebetulnya. Karena ini lebih dari 40 nih. Berarti ini udah pasti salah ya. Ini 40 lebih pasti ya. Ini kan 40 tambah 40. Harusnya kalau mau rata-ratanya 40, ini harus 40 juga gitu kan. 124 dibagi 3. Ini 40. 4 dibagi 3 itu 1,333. Tipe 1,333. Nah, jadi kayak gitu ya cara membaca tabel ya. Nah, terus gimana Kak kalau misalkan ditanya pegawai laki-laki yang menggunakan BPJS di toko D misalkan. Toko D, laki-lakinya misalkan yang pakai BPJS ya tinggal lihat yang perbandingannya. Yang kiri 1 banding tambahin nih 1 tambah 1. 1 banding 2 dari yang pakai BPJS-nya 40. Berarti 20. Terus perempuan yang pakai BPJS di toko B berapa misalkan? Perempuan yang pakai BPJS. Ya, lihat yang kanannya. 1 per tambahin 2 dari 60. Ya, dari yang pakai BPJS. 30 perempuan pakai BPJS. Terus kalau yang laki-laki di toko A pakai BPJS. Ini laki-laki 3 per tambahin 3 tambah 2 5. 3 per 5 dari 40. Berarti coret-coret 8 kali 3 24. Ya. Nah, itu cara membaca tabel. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. See you di next video.